Jangan kaget jika belakangan ini banyak yang diam-diam penasaran padamu. Beberapa temanmu bahkan rela meluangkan waktu hanya untuk membicarakan dirimu. Apakah ini pertanda baik, iri, atau justru rasa kagum? Temukan jawabannya di sini. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema banyak temanmu yang memberikan waktunya untuk membicarakan kamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Saat kartu Four of Swords muncul di awal dan akhir pembacaan, ini seperti sebuah penegasan berulang bahwa kamu saat ini sedang berada dalam fase mengambil jarak dari hiruk-pikuk. Mungkin kamu memang sengaja mundur beberapa langkah untuk menenangkan diri, menyembuhkan luka, atau sekadar mencari ruang bagi pikiranmu yang penuh. Teman-temanmu menangkap perubahan ini, dan di antara mereka ada yang mulai bertanya-tanya. Mereka penasaran apakah kamu baik-baik saja atau sedang mengalami sesuatu yang tidak mereka ketahui. Sebagian mencoba memahami, sebagian lagi hanya menerka-nerka dengan berbagai cerita yang mungkin tidak semuanya benar. Kehadiran The Empress di antara kartu-kartu ini menunjukkan bahwa di balik jarak yang kamu ciptakan, kamu justru memancarkan aura yang semakin kuat. Ada sisi dirimu yang tampak lebih dewasa, lebih mantap dengan pilihan hidupmu, lebih nyaman dengan apa yang kamu punya. Banyak yang memperhatikan ini, dan tidak semuanya sanggup bersikap biasa saja. Ada yang merasa kagum karena kamu terlihat lebih mapan secara emosi, dan mungkin juga lebih mandiri, tapi tidak sedikit yang merasa seolah kamu sudah berubah menjadi seseorang yang sulit dijangkau. Dalam pembicaraan mereka, namamu muncul sebagai sosok yang sekarang berbeda. Lebih dewasa, lebih terarah, dan sedikit misterius. Six of Swords membawa pesan bahwa kamu seolah sedang meninggalkan masa lalu yang tidak lagi sesuai dengan dirimu sekarang. Kamu memilih untuk perlahan berpindah dari hubungan atau situasi yang membuatmu merasa tidak berkembang. Teman-temanmu memperhatikan proses ini, dan mereka menangkap kesan bahwa kamu sudah berjalan menuju sesuatu yang lebih baik, meski tidak semua dari mereka paham kemana arah langkahmu. Ada yang merasa kehilangan, ada yang takut kalau kamu akan benar-benar menjauh dan meninggalkan ikatan lama yang pernah begitu dekat. Ini membuat banyak orang ingin membicarakanmu, karena kamu menjadi simbol perubahan yang nyata di depan mata mereka. Kartu The High Priestess muncul sebagai pengingat bahwa kamu memancarkan sisi yang semakin dalam dan sulit ditebak. Energi kartu ini sangat kuat dalam menunjukkan bahwa kamu menyimpan banyak hal untuk dirimu sendiri. Entah itu rencana besar, proses penyembuhan batin, atau sekadar perasaan yang belum ingin kamu bagikan, semua itu membuat teman-temanmu semakin penasaran. Ada yang mencoba mencari tahu lebih jauh, menanyakan kabar lewat orang lain, atau sekadar menunggu kamu bercerita. Namun sebagian justru memilih merangkai narasi sendiri tentang apa yang sebenarnya terjadi padamu. Ini bisa menjadi kabar baik sekaligus kabar yang membuatmu harus lebih berhati-hati dalam memilah mana orang yang sungguh peduli, mana yang hanya ingin tahu. Kartu The World menegaskan bahwa apa yang sedang kamu jalani adalah fase pertumbuhan yang tidak semua orang bisa ikuti. Kamu berada di ambang pencapaian baru, entah itu dalam pekerjaan, kehidupan pribadi, atau perjalanan batin. Kamu sedang menggenapi sebuah lingkaran, menyelesaikan bab lama, dan bersiap membuka bab baru yang lebih sesuai dengan dirimu sekarang. Inilah yang secara alami memicu perhatian banyak orang. Mereka yang terbiasa melihatmu berada di posisi yang sama dengan mereka, mungkin merasa canggung atau iri. Mereka membicarakanmu karena tanpa sadar, mereka membandingkan perjalananmu dengan diri mereka sendiri. Ada juga yang murni, mengagumi bagaimana kamu bisa melalui banyak hal tanpa kehilangan kendali, dan mereka diam-diam menjadikanmu contoh. Ketika kartu Four of Swords muncul kembali, ini seakan menekankan bahwa kamu masih butuh ruang untuk tetap diam sejenak sebelum benar-benar melangkah lebih jauh. Teman-temanmu yang melihatmu jarang muncul atau lebih tertutup,
semakin memusatkan perhatian pada perubahanmu. Bagi sebagian, kamu menjadi sosok yang menarik karena seolah kamu menyimpan sesuatu yang berharga atau kabar besar yang belum sempat kamu ungkapkan. Bagi yang lain, kamu menjadi misteri yang membuat mereka terus memperbincangkan dirimu. Jika kamu bertanya-tanya siapa saja yang membicarakanmu, pembacaan ini menunjukkan bahwa mereka datang dari berbagai lapisan hubunganmu. Ada teman lama yang sudah jarang kamu hubungi. Ada pula yang masih dekat tapi merasa komunikasi kalian sudah tidak sedekat dulu. Mereka memiliki motivasi yang bermacam-macam. Ada yang benar-benar peduli, ada yang hanya ingin memastikan kabar terbaru, ada juga yang secara tidak sadar merasa ketinggalan dari proses perkembanganmu. Sebagian besar pembicaraan tentangmu sebenarnya bukan pembicaraan yang penuh kebencian. Justru banyak yang didasari rasa ingin tahu dan campuran antara kekaguman dan kecemasan. Namun tetap saja, kamu perlu bijak menyikapi semua ini. Tidak semua orang yang membicarakanmu layak mendapat akses pada cerita utuh tentang hidupmu. Sebagian cukup kamu beri kabar seperlunya. Sebagian lagi mungkin lebih baik kamu biarkan menebak-nebak tanpa jawaban. Jika kamu merasa ragu, cobalah tanyakan pada dirimu sendiri beberapa hal penting. Siapa yang selama ini hadir dalam susah senangmu tanpa pamrih? Siapa yang hanya datang ketika ingin tahu atau ingin membandingkan dirinya denganmu? Siapa yang bersikap sama meskipun kamu sedang berada di titik terendah? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan membantumu memetakan siapa saja yang masih layak berada dalam lingkaran kepercayaanmu. Ke depan, energi kartu-kartu ini menunjukkan kamu akan melihat semakin jelas mana hubungan yang memang tulus, mana yang hanya permukaan. Akan ada 1-2 orang yang berusaha mendekat lagi setelah merasa kehilangan kehangatan hubungan denganmu. Sebagian akan mencoba menanyakan kabarmu dengan cara yang canggung. Ada juga yang hanya diam-diam memperhatikan dari jauh. Kamu tidak harus tergesa menjawab rasa penasaran mereka. Simpan ruang untuk dirimu sendiri, biarkan waktumu untuk pulih dan mempersiapkan diri memasuki bab berikutnya tetap menjadi prioritasmu. Jika kamu bertanya apa langkah terbaik yang bisa kamu ambil, jawabannya adalah menjaga keseimbangan. Beri informasi seperlunya. Jangan merasa harus menjelaskan segalanya hanya karena orang lain ingin tahu. Tetap ramah pada siapa saja, tapi jangan lupa memagari apa yang paling penting bagimu. Kamu berhak memiliki batasan dan ruang aman untuk dirimu sendiri. Justru dari ketenangan inilah kamu akan mendapatkan kejernihan untuk melanjutkan perjalananmu dengan lebih mantap. Pembacaan ini juga menjadi pengingat bahwa perubahanmu adalah hasil dari keberanianmu meninggalkan kebiasaan lama yang tidak lagi membuatmu tumbuh. Tidak semua orang siap melihatmu berubah. Tidak semua bisa menerima bahwa kamu sudah berbeda. Tapi ini bukan sesuatu yang harus kamu sesali. Ini tanda bahwa kamu sedang berkembang. Kalau di kemudian hari kamu kembali mendengar kabar bahwa namamu sering diperbincangkan, ingatlah bahwa apapun yang mereka bicarakan, itu tidak mendefinisikan siapa kamu sebenarnya. Kamu tetap punya kendali penuh atas cerita hidupmu. Kamu sedang menuju fase yang lebih matang dan utuh, fase yang akan membuatmu semakin yakin bahwa yang terpenting bukanlah apa kata orang, melainkan apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu pilih untuk menjadi bagian dari dirimu. Kalau kamu ingin tahu siapa saja yang sedang membicarakanmu, energi dari pembacaan ini menunjukkan beberapa kelompok orang yang punya keterkaitan cukup kuat denganmu, baik teman dekat, teman lama, maupun orang yang sekadar mengenalmu lewat lingkaran pertemanan. Mereka datang dari latar belakang berbeda dan punya alasan yang juga bermacam-macam mengapa nama dan ceritamu muncul dalam obrolan mereka. Pertama, ada satu kelompok yang sebenarnya cukup dekat secara emosional denganmu dulu, tetapi belakangan jarang kamu hubungi lagi. Mereka biasanya terdiri dari 2 atau 3 orang yang pernah sering jadi tempat kamu berbagi cerita, entah saat kamu sedang senang atau sedang merasa kacau. Ciri-ciri mereka biasanya termasuk orang yang cenderung lebih pendiam di keramaian, tapi diam-diam sangat suka mengamati perkembangan teman-temannya. Mereka sering punya rasa ingin tahu yang besar tentang kabar orang-orang yang pernah akrab dengannya. Mereka tidak selalu bicara secara frontal atau terbuka.
Lebih sering mereka membicarakanmu dalam obrolan santai dengan nada penasaran. Misalnya bertanya, apakah kamu sedang sibuk dengan urusan baru, atau apakah kamu sengaja menjaga jarak? Mereka tidak sepenuhnya negatif, tapi lebih banyak dibayangi rasa kehilangan yang tidak mereka ungkapkan langsung padamu. Lalu, ada beberapa orang yang kamu temui dalam lingkungan profesional atau pergaulan yang lebih luas. Mereka mungkin teman kerja lama, rekan satu komunitas, atau sekadar kenalan yang sering melihat kabar terbarumu, misalnya lewat media sosial. Ciri-ciri mereka biasanya lebih ekstrovert, sering aktif di banyak kegiatan, dan cukup cepat berbagi cerita dengan orang lain. Mereka termasuk yang cenderung mengomentari apapun yang mereka lihat, bahkan meski hanya potongan kabar. Obrolan mereka lebih berwarna, kadang campur antara kekaguman dengan kritik kecil. Misalnya, mereka bisa saja bilang kamu sekarang terlihat lebih dewasa, lebih mapan, tapi dalam waktu yang sama mereka juga menebak-nebak. Apakah kamu sengaja membatasi pertemanan karena merasa sudah lebih sukses atau karena ada pengalaman tertentu yang membuatmu berubah? Selain dua kelompok ini, ada juga 1-2 orang yang dulu hubungannya lebih dekat secara pribadi. Mungkin pernah punya perasaan tertentu kepadamu, atau sekadar menjalin ikatan emosional yang lebih dalam. Mereka tidak selalu menunjukkan diri secara terang-terangan. Biasanya mereka cenderung menunggu kabarmu dari orang lain, lalu menafsirkannya dengan asumsi sendiri. Ciri-ciri mereka termasuk orang yang lebih sensitif dan mudah terbawa perasaan, yang kadang agak dramatis jika merasa diabaikan. Pembicaraan mereka tentangmu lebih berwarna dengan emosi. Sebagian tulus mendoakan yang baik. Sebagian mungkin menyimpan sedikit rasa kecewa atau heran karena kamu tidak lagi sedekat dulu. Kalau dilihat dari energi zodiak yang muncul kuat dalam pembacaan ini, ada beberapa tanda zodiak yang paling mungkin termasuk di antara mereka yang sedang membicarakanmu. Misalnya, Cancer, seseorang yang dulu sangat peduli padamu. Tipe orang yang mudah merasa kangen dan sedikit tersinggung jika kamu mulai jarang memberi kabar. Meski biasanya lembut dalam berbicara, dalam hatinya banyak menebak-nebak tentangmu. Lalu ada Libra, yang dikenal memiliki lingkar pertemanan luas dan suka membicarakan banyak hal secara ringan. Mereka cenderung mengamati tampilan luarmu, pencapaianmu, dan mungkin saja membandingkan hal-hal itu dengan dirinya sendiri. Sementara itu, Virgo lebih tertarik pada detail. Mereka menganalisis perubahanmu. Bisa jadi mereka dulu banyak membantumu atau mendengarkan cerita-ceritamu, dan kini bertanya-tanya apa yang membuatmu terlihat lebih kalem atau lebih tertutup dari biasanya. Di sisi lain, Sagittarius hadir sebagai sosok yang tampak ceria dan santai, namun tidak segan membahasmu secara terbuka. Ucapan mereka biasanya apa adanya, jadi kalau ada kritik atau sindiran, kemungkinan besar datang dari mereka. Berbeda dengan Scorpio yang lebih misterius, tidak terlalu banyak bicara langsung padamu, tapi cukup intens mengamati dari jauh. Rasa ingin tahunya terhadap kabar pribadimu bisa sangat kuat. Taurus juga termasuk di antara mereka yang membicarakanmu, terutama karena rasa rindu. Dulu, mereka mungkin cukup stabil hadir dalam hidupmu, baik dalam hubungan kerja maupun pertemanan. Mereka tidak iri, hanya bertanya-tanya karena merasa ada jarak yang tercipta. Sementara Aquarius, yang unik dan punya cara pandang berbeda, cenderung membicarakanmu dengan nada yang bercampur antara penasaran dan kekaguman terhadap keberanianmu mengambil jarak. Kalau kamu bertanya, apakah yang mereka bicarakan itu lebih banyak bernada positif atau negatif, jawabannya cukup beragam. Sebagian besar pembicaraan sebenarnya bernuansa penasaran dan keheranan. Banyak dari mereka yang mengagumi caramu kini lebih fokus pada diri sendiri, lebih bijak menentukan prioritas, dan lebih berani menjauh dari lingkungan yang tidak lagi sejalan dengan nilai-nilaimu. Dalam obrolan mereka, kamu digambarkan sebagai seseorang yang sedang bertumbuh dan berubah, seseorang yang semakin paham akan arah hidup yang ingin dituju. Namun, tidak bisa dipungkiri, ada juga sebagian kecil yang menyuarakan nada lebih kritis. Mereka menafsirkan perubahan sikapmu sebagai tanda bahwa kamu menjadi lebih tertutup atau bahkan terkesan sombong.
Biasanya ini datang dari orang-orang yang tidak terlalu dekat secara emosional, atau dari mereka yang merasa perubahanmu mengusik kenyamanan lama yang pernah kalian bagi. Rasa iri atau kecurigaan itu muncul bukan karena kamu melakukan kesalahan, tapi karena mereka belum siap menerima bahwa kamu memang sudah berbeda. Misalnya, ada yang membicarakan bagaimana kamu kini lebih jarang hadir dalam pertemuan, lebih selektif dalam memilih teman bicara, atau lebih fokus pada kehidupan pribadimu. Sebagian menilai sikap ini sebagai bentuk dingin. Padahal kenyataannya, kamu hanya ingin menjaga energi dan waktu agar tercurah pada hal-hal yang benar-benar penting. Sebaliknya, ada juga yang membicarakanmu dengan cara yang lebih hangat. Mereka menjadikan perubahanmu sebagai inspirasi, melihatmu sebagai sosok yang menemukan kedewasaan yang sulit dicapai oleh kebanyakan orang. Bagimu, mengambil jarak bukan berarti memutus hubungan, tapi justru langkah untuk memelihara kesehatan mental. Jika kamu ingin tahu siapa saja yang mungkin sedang membicarakanmu, coba perhatikan siapa yang akhir-akhir ini mulai sering menanyakan kabarmu, meskipun secara tidak langsung. Entah lewat orang lain, atau sekadar muncul dengan basa-basi yang terdengar dibuat-buat. Mereka biasanya termasuk yang penasaran akan dirimu. Kamu juga bisa mengenali mereka dari isyarat sederhana. Ada yang tampak canggung saat bertemu, ada yang mendadak lebih ramah, atau justru bersikap pura-pura tidak peduli, padahal matanya jelas mencari-cari keberadaanmu. Intinya, semua pembicaraan itu mencerminkan posisimu saat ini. Kamu sedang berada di fase transisi yang menjadikanmu lebih mantap, lebih kalem, dan lebih selektif. Ini memang membuat sebagian orang merasa kamu sudah berjarak, tapi bagi sebagian lainnya, kamu adalah contoh nyata bagaimana seseorang bisa bertumbuh menjadi lebih dewasa tanpa kehilangan kelembutan hati. Kalau kamu ingin memahami lebih dalam, cobalah tengok kembali siapa saja yang dulu paling sering kamu jadikan tempat bersandar. Merekalah yang kini paling sering menanyakan kabar dan membicarakanmu, mungkin karena mereka sedang mencoba memahami perubahanmu, meski tak tahu cara menanyakannya secara langsung. Pada akhirnya, semua obrolan itu, baik yang positif maupun yang terdengar miring, tidak akan pernah benar-benar mengubah siapa kamu sebenarnya. Yang paling penting adalah bagaimana kamu merasa lebih jujur terhadap dirimu sendiri. Jika ada yang menganggapmu berubah, itu karena kamu memang tumbuh. Dan tidak semua orang bisa ikut di jalur pertumbuhan yang sama. Kamu tidak berkewajiban menjelaskan semua pilihanmu. Tidak perlu juga membenarkan langkahmu kepada siapapun yang hanya ingin tahu, bukan benar-benar peduli. Cukup kamu yang tahu alasan di balik setiap keputusan. Karena perjalanan ini milikmu sendiri. Orang lain boleh saja membicarakanmu sesuka mereka. Tapi hanya kamu yang berhak menentukan apa yang layak dibagikan, dan apa yang sebaiknya tetap kamu simpan rapat di dalam hati. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.